Sobat Jitu, kembali lagi di Toolbox bareng saya Kiwan dan tim Jitu Solusi. Di sini tentu saja kita akan membahas berbagai hal mengenai Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Karena hanya di sini teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi yang paling update ya tentang Makita, paling benar, paling kredibel dan paling terpercaya. Karena di sini we make people more productive. Oke Sobat Jitu, seperti yang dilihat bahwa set kita ini berubah ya Mas. Yap. Kita sudah tidak di set yang kalian lihat selama 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, tapi kita ada di set yang berbeda. Ya. Ini sebenarnya tempat apa sih Mas? Oke, ini adalah salah satu service center Ya. Jitu Solusi yang berlokasi di daerah Kelapa Gading, Benar, tepatnya di Gedung Geraha Karya ya. Gedung Geraha Kita Karya. Nah, ini yang seperti disampaikan oleh Mas Tono sebelum-sebelumnya bahwa jaringan service center Jitu Solusi ini tersebar di seluruh Indonesia. Tepat. Salah satunya ada di Jakarta ini. Ya. Dan di mana di sini seperti yang pernah disampaikan bahwa Sobat Jitu semuanya yang punya produk Makita ataupun Jejo Tools bisa membawanya ke service center ini untuk diperbaiki ya Mas. Ya. Sesuai dengan kayak Makita punya service free seumur hidup. Tepat. Bisa klaim garansinya selama 2 tahun ya untuk Ya. spare part ya. Nah, kali ini terkait dengan produk-produk Makita, kita tentu saja akan menjelaskan kepada Sobat Jitu hari ini ada trik-trik tertentu yang ketika Sobat Jitu mengalami kendala pemakaian. Ataupun nanti kita juga akan membahas bagaimana cara sih merawat. Saya punya ini nih dari Makita. Gimana sih cara merawatnya supaya awet, supaya gak diservis-servis mulu kan meskipun gratis tapi kan makan waktu seperti Ya. itu. Atau gimana kalau misalnya ada kerusakan sedikit, kerusakan kecil bisa nggak saya perbaiki sendiri tanpa tentu saja merusak klaim garansinya nanti. Kita akan menjelaskan semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas perbaikan cara umum ya. Secara umum. Secara umum kita nanti akan membongkar beberapa mesin di mana secara fisik biasa kondisi part tersebut itu sudah ketahuan rusak I see. tanpa melakukan pemeriksaan dengan alat khusus atau special tools. Jadi ini bisa dilakukan oleh Sobat Jitu di rumah ya? Ya. Oh, langsung saja kita lakukan. Oke. Di sini ada beberapa alat-alatnya Pak kita ya. Ya. Kita mau membongkar yang mana? Oke. Sudah disediakan? Oh sudah, sudah ada nampannya. Sudah ada nampannya ya. Sangat tidak disetting sekali. Oke. Ini kita akan membongkar mesin gerinda 4 inch serinya 9553B. Oke. Ini adalah salah satu mesin paling umum, Oke. paling banyak digunakan di berbagai bidang pekerjaan. Saya akan melakukan untuk menganalisa secara sederhana atau mengetahui bagian mana part yang kemungkinan rusak ketika ada kendala tertentu pada mesin gerindanya. Artinya checklist pertama kita harus melakukan pengecekan dulu. Iya, oke. Jadi biasa mesin gerinda ketika kita gunakan tentu saja pada waktu tertentu akan terjadi kendala. Contoh, mesinnya tiba-tiba mati, Ya. atau suara kasar, hal yang akan mengganggu pada saat kita beraktivitas menggunakan mesin ini. Oke. Nah, untuk 9553B ini untuk proses pembongkarannya, kita akan mulai. Nah, yang pertama, Cukup dengan obeng ya? ya, obengnya menggunakan Jejo Tools. Jejo Tools. Yang disuplai Di sini dari juga, brand terbaik dari China. ya, ada Toolbox. toolbox Dari Jejo Tools. Jadi kombinasi yang sangat jitu ya. Ya, Jitu Solusi. Untuk yang pertama, kita akan mengecek apabila mesin itu mati. Yang pertama kita lakukan adalah membongkar untuk mengecek carbon brush atau Carbon brush arang. Oke. Karena arang ini kan sifatnya consumable, seiring pemakaian dia akan habis, dan apabila habis mesin tersebut akan mati. Oke, jadi kemungkinan kerusakannya belum parah, mungkin hanya harus diganti karbon brush ya. Oke, gimana cara kita membongkar karbon brush-nya? Oke, pertama kita buka untuk safety cover ya. Menggunakan Jejo. Obeng Jejo Tools. Ya. Kemudian bagian carbon brush ini ada di bagian belakang Oke. di cover, kemudian terdapat screw di rear covernya. Kita akan buka. Ini bongkar cover depan supaya lebih enak ya kita bergerak ya. Dipanggil dulu penghuninya keluar. Ketok. Ya. Kadang kondisi seperti tadi karena sudah lama dipakai itu agak sedikit ketat dia ya di dalam, sehingga memerlukan sedikit getokan. Tentu saja menggunakan bahan terutama yang dari plastik atau kita sarankan menggunakan palu.
Palu plastik. Palu plastik. karet. Iya, palu plastik. Oh, palu plastik. Oke. Iya. Di sini terdapat rumah karbon brush Oke. di sini. Ini Ya. rumahnya. Oke. Oke. Kita akan cek dulu apakah karbon brush ini sudah habis atau belum. Oke, di sini ada pengunci seperti ini. Jadi kita angkat. Oke. Ini posisi masih ringan, kita bisa menggunakan tangan oke. juga atau menggunakan obeng min. Oke. Nah, kemudian ada soket karbon brush. Nah, Oh, ini karbon brush. ya Berpuluh-puluh video saya baru tahu bentuk karbon brush. kayak ini karbon brush untuk tipe 9553B ketika awal pembelian itu karbon brushnya sudah auto cut off Oke. atau otomatis. Otomatis Sehingga mati ketika karbon brush habis ya. ya apabila sudah diganti nanti perlu melakukan pengecekan. Nah, di sini ada limit line. Oke, yang di sini. Ya, Oke. limit line. Nah, ketika karbon brushnya sudah mendekati limit line, berarti karbon brushnya harus diganti. Oke. Mati itu tadi karena karbon brushnya sudah habis. Oke. Nah, Kalau kondisi kayak gini artinya masih bisa dong? masih bisa. Oke. Masih bisa. Oke. Ini kondisi keduanya masih panjang ya. Ya. Berarti belum waktunya ganti karbon brush. Oke. Nah, itu cara membongkar untuk mengganti karbon brush. Jadi ketika karbon brushnya sudah habis, proses penggantiannya seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah karbon brush, apa sih biasanya kalau mesin itu mati kerusakannya? Nah, kerusakannya biasanya terjadi pada switch. Switch tombol on Saklar. off ya. Ya, Oke. ini saklar. Kita tarik seperti ini, dia ada dudukannya. Oke. Nah, ini adalah saklar. Indikasi ketika kita melakukan pemeriksaan saklar ini, apabila rusak, biasa dia terjadi ada semacam meleleh di terminal pengaitnya. Itu pasti switch-nya rusak. Ya, isi. Nah, apabila kondisinya seperti ini, tidak ada tanda-tanda kerusakan secara fisik, apa yang harus dilakukan? Kita bisa melakukan pengukuran kontinuitas saklar tersebut menggunakan multitester. Multitester. Ya, nanti pada video berikutnya akan kita infokan ke Sobat Jitu semua. Oke, karena itu adalah alat khusus ya Ya. untuk menilai kondisi dari saklar ya. Ya, Isi. ini kita buka Buka lagi. saklarnya. Agak sepi kita kali ini. Ini serius nanti gantian ya, Bro Kiwan yang bongkar, saya yang ganti. Kenapa tiba-tiba ada ujiannya di sini? Oke, ini saklarnya udah terbuka. Kemudian selanjutnya bagian mana yang biasanya terjadi kerusakan, yaitu bagian utama, bagian motor atau istilah di kita armature. Armature. Ya, Oke. atau rotornya. Itu ada di sebelah mana, Mas? Oke, ini ada di bagian bodi. Di bagian bodi. Ya, kita akan melepas Membuka bodi ada di bagian atas ini. ya skru di bagian bodi ini. Oke. Nah, kita akan lepas. Mas, ini semua bisa kan dilakukan oleh orang-orang di rumah? Ya, ini adalah pengecekan secara sederhana dulu. Jadi, untuk penggantian part-part ini, ketika terjadi kerusakan, langkah ini nanti bisa diaplikasikan di rumah Sobat Jitu semua. I see. Oke, ini adalah bagian gear housing-nya. Nanti salah satu kendala, kita akan membongkar ini juga apabila kendala mesin itu biasa timbul suara kasar. Nah, selanjutnya kita akan melepas armature. Oke. Armature itu kita lepas setelah karbon brush dan bagian gear housing-nya juga sudah terlepas. Di bagian sebelah bodi ini ada semacam celah ya. Celah, benar. Celah ini ada fungsinya nanti untuk kita Congkel aja sedikit ya. congkel posisinya biar mudah ketika melepas armature. Nah, ini armaturnya. Oke. Terus seperti apa kerusakannya ketika kita ingin memeriksa armature? Biasa terbakar di bagian komutatornya atau Ini namanya komutator. ya komutator kisi-kisi di bagian sini. Kemudian Kalau terbakar warnanya apa? Gosong hitam, gitu? gosong. Oke. Nanti akan kita kasih contoh. Ini kondisi yang oke ya? Ini kondisi mesin armaturnya masih bagus. Oke. Nah, atau terangkat salah satu kisi-kisinya. Oh, ini bisa keangkat gitu? Iya, lepas itu udah pasti ini rusak armaturnya. Nah, ini adalah untuk armaturnya.
ketika secara fisik sudah kelihatan gosong, terbakar, itu sudah pasti rusak. Yang akan terbakar itu hanya bagian sini atau bagian sini juga harus kita lihat? Ada kemungkinan di bagian gulungan atau lilitannya juga terbakar hitam di bagian sini. Oke, ini armaturnya. Kemudian selanjutnya adalah pasangan dari armatur, yaitu fill atau stator. Itu di bagian mana? Ini di bagian dalam ada semacam tembaga. Gulungan lilitan ini yang coklat. Oke. Nah, kondisi ketika rusak akibat terbakar itu sama. Ada fisik gosong Gosong di bagian juga lilitan. di bagian sini. Iya. Untuk melepasnya nanti tinggal kita lepas 2 skru pengait dari stator atau fill AC. Nah, ini ada baffle plate, kemudian ada skru pengait dari stator atau fill AC tersebut. Nah, ketika nanti melepas, ini ada meja, kalau di service center menggunakan karet, sehingga kita bisa lakukan dengan proses seperti ini. Nah, apabila di rumah, ini sudah maju posisinya. Ini abu-abu dari mana ini, Mas? Ini abu kotoran yang terhisap oleh mesin tersebut ketika digunakan. Oh, ketika digunakan. Ya. Jadi ini wajar ya? Ya, nah nanti ada proses pada saat perawatan kita akan infokan ketika ada debu-debu yang ada di dalam mesin ini. I see. Jadi butiran debu bukan untuk dikenang, tapi disingkirkan. Betul, kita bersihkan. Itu lagu siapa ya, butiran debu? Oke, ini lepas ya, sudah kendor. Nah, nanti kita tinggal melepas kabel-kabel yang terhubung di bagian kelistrikannya, instalasi kelistrikannya. Oke. Nah, kita tidak akan melepas fill ini karena ini pengecekan secara fisik dulu. Nah, nanti ketika kondisinya tidak terlihat terbakar, tapi kita ingin melakukan pengetesan, nah nanti kita gunakan tadi namanya multitester. Multitester akan kita praktekkan nanti, akan kita infokan ke Sobat Jitu bagaimana mengukur kondisi stator atau fill yang rusak tersebut. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari hasil pembongkaran Gerinda 9553B, kalau bisa saya simpulkan pembongkaran ini bahwa kondisinya dalam kondisi yang sebenarnya masih bagus ya? Ya. Jadi pengecekannya tadi jangan lupa ketika kita bongkar motor di dalamnya adalah bagian sini tidak gosong, masih bagus warnanya seperti ini. Lalu di bagian rotor ya, juga bagian tembaganya ini juga masih oke ya. Kondisi warnanya tidak hitam, tidak gosong. Lalu di bagian saklar ya, juga di bagian di sini terminal juga tidak terlihat soketnya, terbakar ya, ya terminal soket ya. Lalu bagian karbon beras ya, yang setiap alat ini ada 2 ya? Ya, sepasang. Ada sepasang, kondisinya juga masih banyak ini ya, masih full panjang. ya, masih panjang bahasanya, masih panjang sampai batas line yang ada di sini. Ya. Untuk menentukan bahwa karbon beras ini sudah mau habis atau tidak. Tepat sekali. Oke, kita masih banyak pembahasan soal bagaimana mengecek. Untuk Gerinda ini udah oke ya? Sudah selesai? Oke, itu adalah kondisi ketika mati. Ada salah satu yang juga sering terjadi, biasa suara kasar. Oke, kita akan coba. Iya. Tapi kita akan ajak Sobat Jitu untuk melihat di video selanjutnya. Oke. Kita akhiri untuk video kali ini. Kita jangan lupa mengingatkan kepada Sobat Jitu bahwa Jitu Solusi ini memiliki Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Ya. Makita sendiri punya garansi, tadi dikatakan bahwa 2 tahun garansi untuk spare part-nya dan bisa dibawa ke service center Jitu Solusi yang free, biaya seumur hidup. Tepat. Nah, terus boleh lagi kita ingatkan informasi terkait dengan pabrik-pabrik Makita, terkait dengan produk Makita ini yang dibuat dari Jepang seperti apa, Mas? Produk Makita yang digaransi oleh Jitu Solusi itu diproduksi di berbagai negara dan produk itu berasal dari Jepang, dan unit yang diproduksi di negara seperti Thailand ataupun China ataupun pabrik Makita di negara lainnya itu adalah sama dengan Makita yang diproduksi oleh Jepang, karena itu pabrik merupakan pabrik Makita yang didirikan oleh perusahaan Makita Jepang. I see. Jadi nggak apa-apa kalau beberapa teman-teman Sobat Jitu semuanya punya alat-alat ini, tapi made in-nya beda, kode produksinya beda, tenang saja. Karena semuanya, kalau barang asli, itu semua diproduksi oleh Makita Jepang yang didirikan di beberapa negara ya. Tepat sekali. Oke, dan juga ada Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik oleh China. Di sana teman-teman bisa memilih banyak sekali perkakas kebutuhan dari rumah tangga sampai ke kebutuhan industri yang berat, dan itu disuplai langsung oleh brand terbaik dari China yang biasanya Sobat Jitu hanya bisa temukan di China, tapi kali ini masuk ke Indonesia atas nama Jejo Tools dan tersebar di seluruh Indonesia.
Nah, Sobat Jitu kalau mau tahu berbagai informasi dari Jitu Solusi, bisa mengunjungi kita di Instagram, di @jitusolusi, di TikTok, di @jitusolusi.com. Dan kalau Sobat Jitu ingin mengetahui berbagai range produknya kita, bisa langsung mengunjungi berbagai toko-toko terdekat di kota-kotanya Sobat Jitu semuanya, baik Makita ataupun Jejo Tools. Itu aja yang kita sampaikan di video kali ini. Kita masih akan bongkar-bongkar Gerinda, banyak hal-hal lain untuk bagaimana Sobat Jitu bisa melakukan pengecekan yang benar ya, melihat kondisi dari barang-barangnya Sobat Jitu di rumah. Oke, saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi, we make people more productive. Sampai jumpa.